Iya teman-teman, jumpa lagi dengan kami ya, Bejo Motorcycle ya. Kali ini kami mendapat sebuah panggilan ya di luar ini untuk mengerjakan Vespa PS Strada ya teman-teman ya. Ini kendalanya isopannya udah nyembur ya kata ownernya ya. Nah ini kita amati terlebih dahulu ya teman-teman ya, beberapa komponen-komponen motornya ya. Nah ini karbonnya ya teman-teman ya. Nah ini langsung aja ya teman-teman ya, kita turunin ya mesinnya ya. Nah ini kondisi mesin udah kita turunin ya dari bodi ya teman-teman ya. Ini kondisinya seperti ini teman-teman. Ini kipas yang menggunakan kipas platina ya. Nah ini udah goyang kanan kiri ya teman-teman ya, juga atas bawah karena emang udah umur ya lahar-laharnya ya teman-teman ya. Ini terakhir kami pegang itu kalau nggak salah itu sekitaran tahun 2018 ya teman-teman ya. Nah ini untuk kedua kalinya ya kita pegang ya. Ya udah teman-teman, kita lanjut ke proses pembongkaran ya. Ini kita bersihkan dulu ya drat untuk tracker di bagian rotornya ya teman-teman ya. Lalu kita pasang trackernya teman-teman ya. Trackernya menggunakan tracker khusus untuk Vespa ya. Nah ini udah kelepas ya teman-teman ya kipasnya ya. Nah, ini kondisi kipasnya seperti ini teman-teman. Nah ini kelihatan ya di dalam ya, di bagian manetnya ini nyangkut sama sepul ya teman-teman ya, karena prokasnya itu udah turun naik ya. Lalu kita lepas dulu nakurnya teman-teman ya. Kita lepas 3 buah baut ini teman-teman. Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman, sepulnya ya. Ini sepul sidanya goyang ya teman-teman ya, mungkin karena bonitnya itu udah tipis. Lalu ini untuk sepul lampu ini gosong ya teman-teman ya, ini gosong ya. Jadi kita ganti juga ini teman-teman. Ini minta ganti bonit lalu sepul lampu 2 buah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini dianya penyebabnya ya teman-teman ya, kenapa kipasnya itu nyangkut ini yang atas bawah kanan kiri ya teman-teman ya. Lalu ini kondisi isapannya teman-teman ya. Tuh nyembur ya udah teman-teman ya, ini udah nyembur ya. Nanti kita bongkar lalu kita bersihkan semuanya, terus kita bawa ke tukang bubut ya untuk merapikan kembali atau memperbaiki isapannya teman-teman ya. Kalau emang teman-teman ada budget, alangkah baiknya dibubut ya daripada dilem ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembongkaran blok dan head ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kondisi headnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada yang nancep-nancep ke bagian squeeze-nya ya teman-teman ya. Ini sepertinya seher atau ring sehernya ada yang hancur ya teman-teman ya. Kita cek dulu ya teman-teman ya kondisi bloknya ya. Nah itu dia teman-teman, bentar teman-teman. Nah ini udah saya majukan ya seher ya. Nah ini teman-teman, ini hancur seher ya teman-teman. Tuh ini nitik-nitik tuh teman-teman, nancep ke bagian seher dan squeeze nya head ya teman-teman ya. Nah itu ownernya teman-teman yang pakai baju oranye ya teman-teman ya. Ini belum saya kasih tahu teman-teman, ini bentuknya seperti ini ya. Nah kelihatan jelas ya teman-teman ya, itu ada yang nancep-nancep. Ini saya bongkar dulu bloknya, terus saya beritahukan ke ownernya ya teman-teman ya. Nah ini kondisi seher ya teman-teman ya, setelah bloknya saya lepas tadi ya teman-teman. Ini kondisinya ring seher bagian depan itu hilang ya teman-teman ya, nggak tahu kemana ya teman-teman ya. Nah ini bagian seher yang pecah ya atau rusak ya. Lalu ini kondisi bloknya ya teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah kondisi bloknya aman ya. Jadi tinggal dibelikan seher baru ya teman-teman ya, yang ukurannya sama, terus tinggal pasang kembali nih teman-teman ya. Alhamdulillah banget ini nggak ada luka ya teman-teman ya. Biasanya kalau udah ring yang hancur itu biasanya ninggalin luka yang dalam ya teman-teman ya. Nah ini dia seher ya teman-teman. Infonya sih udah dari seminggu lalu, sempat nge-gym ya, terus bunyi kemeletek ya teman-teman ya. Saya juga heran ya, sisanya cuma segini ya teman-teman ya. Biasanya itu
sisanya pecahannya itu kemana-mana ninggalin lukanya ya. Ini lumayan besar pedal yang kopal ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, ini saya lanjut ke pembongkaran yang lainnya ya teman-teman ya. Nah ini kita buka dulu tutup kopling, lalu kita lepas koplingnya ya. Nah itu biar ownernya lihat sendiri saya ya teman-teman ya. Nah caranya itu udah kayak biasanya teman-teman, buka bukunya lalu kita ganjel ya koplingnya ya menggunakan plat seperti ini, terus kita buka murnya menggunakan kunci shock 14 ya teman-teman ya. Kita hentak ya teman-teman ya, soalnya ini emang keras ya teman-teman ya. Kalau seandainya itu empuk ataupun kendur, tentunya kopling jadi berisik ya teman-teman ya. Bisa jadi membuat lubang sepi itu doer ya teman-teman ya. Boleh. Nah ini teman-teman, ternyata pertasnya juga jalan maju mundur ya teman-teman ya. Nah ini udah kendor ya, dudukan lahar yang di bagian kulkasnya ya teman-teman ya. Nanti juga itu kita tambah daging ya teman-teman ya. Lalu ini ada lubang baut duduk kopling yang udah pecah satu, terus ini ya dua ya teman-teman ya. Nanti juga ini kita perbaiki ya teman-teman ya. Udah teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk membuka rengkesnya itu kita lepas dulu semua murnya ya teman-teman ya. Pastikan semua mur sudah terlepas ya, jangan sampai ketinggalan satu, takutnya nanti rengkesnya pecah ya teman-teman ya. Nah kalau udah dilepas semua mur mesinnya ya teman-teman ya, teman-teman tinggal pukul bagian selana ini menggunakan palu, cukup pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Dengan begitu nanti rengkes akan kebuka ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, rengkesnya udah kebuka ya teman-teman ya. Kondisi jeroannya seperti ini teman-teman. Kita cek satu persatu ya teman-teman ya. Nah ini gearboxnya, gear 1, 2, 3, 4 nya spesial terlalu jauh ya teman-teman ya. Ya seperti biasa ya teman-teman ya, teman-teman bisa motong kaleng yang keras ya, kaleng thinner atau kaleng bekas pilok seukuran dengan ring gearboxnya itu ya teman-teman ya. Tapi jangan sampai terlalu padat ya, nanti teman-teman ngoper giginya susah ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini terlalu jauh ya teman-teman ya, spasi antara gearbox dan ring sisipnya ini ya teman-teman ya. Dan nanti kita bongkar, terus kita beri ganjal dengan kaleng ya. Tapi kalau umpamanya nggak terlalu jauh ya, kita ganti ring sisipnya yang udah aus ya teman-teman ya. Ya teman-teman, nah ini kita cek dulu ya. Nah ini as komandonya ternyata kendor ya teman-teman ya. Kalau udah kayak gini, ini biasanya ya teman-teman ya, gigi silangnya tuh kena ya teman-teman ya, walaupun nggak lompat-lompat atau apa ya teman-teman ya, karena posisi di dalam itu dia bisa bergerak ke kanan ke kiri ya teman-teman ya. Nah ini kita lepas dulu teman-teman menggunakan kopling ya, bisa ya teman-teman ya, atau menggunakan tang senapring ya teman-teman ya. Ini saya lepas dulu as komandonya ya teman-teman ya. Lalu ini untuk melepas gigi silangnya itu di as 24 itu ada coakannya ya teman-teman ya, untuk memutar gigi silangnya ya. Nah ini teman-teman, gigi silangnya ya kondisinya seperti ini teman-teman, pada aus ya teman-teman ya. Ini kita ganti ya, ownernya sendiri yang akan membelinya ya teman-teman ya. Jadi saya di sini hanya jasa aja ya, jasa bongkar pasang ya teman-teman ya, sama bawa ke tukang bubutnya aja ya teman-teman ya. Ini kondisinya lahar kanannya udah ubahan ya, menggunakan lahar 605 ya teman-teman ya. Lalu ini untuk kerkasnya ya teman-teman ya, ini udah saya senter ulang ya teman-teman ya. Alhamdulillah masih lumayan baik lah kerkasnya ya teman-teman ya. Nanti setelah ini setelah rengkes dicuci dan dibersihkan, langsung saya bawa ke tukang bubut ya untuk pengecoran beberapa lubang baut dan perbaikan sapan ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman pastikan kondisi karkasnya itu baik ya teman-teman ya, supaya mesinnya lebih awet ya. Nah ini
isapannya udah jadi ya teman-teman ya, lalu beberapa lubang bautnya juga udah diperbaiki ya. Ini laharnya ownernya sendiri yang membeli ya teman-teman ya. Ini laharnya roda 6204 juga kita ganti ya teman-teman ya. Lalu ini perbosannya teman-teman ya, ini lebih nonjol ya, melebihi rengkes ya teman-teman ya. Lalu ini kemarin yang dicor ya, terus baut oli juga kita cor ulang ya teman-teman ya, karena memang udah selek ya. Nah ini kita ratakan dulu teman-teman dengan rengkes ya. Nah biasanya saya kikir seperti ini ya teman-teman ya, baru setelah itu dibersihkan lagi terus diamplas ya teman-teman ya, kalau emang benar belum rata ya teman-teman ya. Nah ini untuk pemasangan seal ya teman-teman ya. Ini untuk seal karkas itu kita kasih oli dulu sebelah sini ya teman-teman ya, bagian tepiannya supaya lebih mudah dipasang ya. Nah ini cara masangnya seperti ini ya teman-teman ya, pastikan posisi seperti itu, bukan seperti ini ya teman-teman ya, ini kebalik ya. Ini kita pasangnya seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau udah kepasang seperti ini, wah, udah masuk semua hasilnya, teman-teman bisa kasih lem ya di bagian tepiannya ya. Ini untuk menjaga supaya olinya itu enggak bocor ya, oli mesin itu enggak masuk ke ruang bakar ya teman-teman ya. Ini kasih lemnya tipis aja ya teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak. Udah teman-teman, ini lanjut ya. Ini saya mau pasang karkasnya ya teman-teman ya, menggunakan tracker. Teman-teman yang mau pasang pakai tracker, pastikan stang seir ini bergerak dengan bebas ya, jangan sampai kejepit sama rengkes ya teman-teman ya. Ini kita tinggal puter ya teman-teman murnya ya. Ini pastikan stang seirnya aman ya teman-teman ya, tidak kejepit ya teman-teman ya, mudah kok teman-teman. Nah dengan begini ini kertas sudah masuk ya teman-teman ya, tanpa pukul-pukul, dan jarak antara rengkes kiri dengan kertas itu aman ya teman-teman ya, pastikan itu jaraknya ada, jangan sampai nyangkut ya teman-teman ya. Nah ini kondisi udah kepasang seperti ini, nanti kita tinggal cek ke kondisi isapannya ya. Nah itu kita putar-putar dulu ya teman-teman ya. Tadi sih udah saya entengin karena emang isapannya tadi lumayan keras ya. Ini tinggal kita tuang bensin seperti ini, lalu kita tunggu apakah isapannya itu kondisinya baik atau tidak. Biasanya kalau emang kondisi baik itu jalannya bensin itu turunnya itu perlahan ya teman-teman ya. Nah ini ada ownernya juga yang ikut mantau kondisi mesinnya. Oke, ini kondisinya isapan aman. Kita cek koplingnya, ini sepertinya sih nggak ada masalah. Cuman kalau kita bongkar lalu kita perhatikan satu persatu, ini ada masalah ya teman-teman, di plat ini ya teman-teman ya, di plat koplingnya ini. Nah ini teman-teman, nah plat koplingnya itu udah aus bagian giginya ya. Nih, ini udah tajam-tajam kayak gigi hiu ini. Nah cara ngeceknya seperti ini teman-teman, sebentar. Nah ini kita masukkan, kita goyangkan seperti ini. Nah, ini udah terlalu jauh teman-teman, ini jaraknya udah jauh sekali ya teman-teman ya. Ini nanti kita ganti. Kalau untuk kondisi kampas kopling beserta part yang lainnya masih aman ya. Nah ini kita lanjut ke pemasangan gear ya teman-teman ya. Ini ownernya sedang membuka beberapa part baru yang udah dia beli. Bang, ini disaksin ya, gearnya Strada ya bang ya. Oke ya bang ya. Ini 35. Ini 38. Ini ya pokoknya segitu dah bang, pokoknya segitu loh. Nah kemarin di Excel itu kodenya GF ya, ini logonya begini ya, sebenarnya sama aja teman-teman, gak ada masalah lah. Mau Fuji ini juga nggak ada masalah teman-teman. Intinya jangan mau ketipu sama mereknya ya. Kalau mau lebih yakin, dihitung jumlah matanya. Nah ini teman-teman, karena
tadi HP-nya sempat low ya. Ini kondisi mesin udah keterap, terus ini spoolnya juga udah baru ya. Di sini udah kita pasang bonit supaya spool CD itu lebih anteng ya, nggak goyang-goyang kayak kemarin itu pas awal bongkar. Lalu ini selanjutnya tinggal kita pasang blok dan head ya. Nah ini teman-teman, kondisi mesinnya udah bulat ya teman-teman ya, udah kepasang semua. Ini udah saya naikin juga ke bodinya ya teman-teman ya. Ini tinggal pasang beberapa part-part ya teman. Ini kipasnya juga muternya masih keras ya teman-teman ya, karena emang isapannya baru, cuman ya nggak terlalu keras banget. Nah ini untuk sehernya udah baru ya teman-teman ya, cuman ini tanpa di quarter karena masih menggunakan ukuran seher yang sama dengan yang lama ya teman-teman ya, karena bloknya itu juga nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah ini saya cek-cek dulu beberapa bagian ya, lalu nanti saya pasang kabel-kabel atau seringnya teman-teman ya, baru habis itu saya coba nyalakan. Oke teman-teman, ini udah saya pasang beberapa part lainnya, ini tinggal kita tes nyalakan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mesin udah nyala ya teman-teman ya. Kita panasin dulu teman-teman ya untuk beberapa waktu, karena emang isapannya ini masih lumayan keras ya teman-teman ya. Nah, supaya ini isapannya itu ya loncat lah teman-teman. Nah ini ownernya juga udah lelah ya teman-teman ya, karena udah nunggu dari tadi siang ya teman-teman ya. Ownernya juga mau langsung pamit ya teman-teman ya. Ya semoga Vespanya awet ya teman-teman ya. Ya mungkin cukup sekian video dari kami ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa di subscribe channel kami supaya kami bisa lebih berkembang ya. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.